Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah, bil khusus sahibatul bait Ibu Nani Winata dan segenap pengurus Majelis Ta'lim Sabila yang semoga Ibu Nani Winata dan keluarga besarnya dan segenap pengurus Majelis Ta'lim Sabila dan jamaahnya dan kita semua semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan tingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadhana. Amin Allahumma amin insyaallah. Sebelum kita kajian, ini ada permohonan doa untuk Mbak Lala, putrinya Pak Mutihati. Kita doakan semoga Allah anugerahi Mbak Lala lekas pulih kembali, sehat walafiat kembali, kan Bu? Iya. Ya, tetap kita doakan itu, tapi tetap kita mohonkan harapan kita kepada Allah ya. Sehat walafiat, panjang umur yang mubarakah. Syafahullah syifaan ajilan la ba'sa tahurun wa la yughadiru saqaman. Allahumma shfiha, Allahumma shfiha, Allahumma shfiha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kenapa udah enggak sadar? Oh. Ini kita doakan terus. Apa? Ada sesak napas nggak benar? Oh enggak. Kita doakan juga untuk ibunya Bu Desi juga. Ya Allah, semoga Allah berkahi sisa umurnya dan semoga Allah memberi kekuatan dalam menjalani ujiannya
Allah rontokkan dosa-dosanya, Allah ampuni dosa-dosanya. Dan terpenting semoga Allah berkahi sisa umurnya. Allahumma shfiha anta syafin la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman syafahullah shifaan ajilan basat tahurun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kajian kita kitab Hayatus Sahabiyat halaman 443. Qala al-muallif qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mengabdilah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kematian menjemputmu. Kalau bahasa Al-Qur'annya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Rabbmu Tuhanmu Allah hingga datang kepadamu kematian. Makanya kalau dalam Islam ditanya sampai kapan kita beribadah kepada Allah, sampai ibadah nggak diperlukan lagi. Itu ketika kita sedang menghadap kepada Allah. Saat itu ibadah udah nggak diperlukan lagi. Kalaupun kita beribadah bukan karena keperluan, tapi karena kesenangan. Jadi orang setelah mati itu bersujud, sholat karena hobi, karena kesenangan. Di surga itu ada sujud, tetap ada sujud, ada tasbih, ada zikir lah, ada kebaikan, tapi tidak untuk sebagai sebuah kewajiban, tapi lebih kepada sebuah kesenangan. Itu nanti. Makanya Nabi Musa itu dalam hadis Bukhari Muslim ketika Nabi Isra lewat kuburan Nabi Musa, karena Nabi itu sebelum menghadap kepada Allah itu beliau ziarah dulu ke Nabi Musa. Hadisnya Bukhari Muslim itu. Jadi ziarah kubur itu Nabi melakukan, malaikat Jibril melakukan sebelum sowan menghadap kepada Allah. Nah itu Nabi melihat Nabi Musa sedang sholat di atas kuburnya. Itu jangan bayangkan beliau di atas kuburan terus sholat gitu ya. Maksudnya Nabi melihat dengan mukjizat beliau ya. Nabi Musa sholat di dalam. Apakah Nabi Musa masih berkewajiban sholat? Enggak. Kan sudah wafat. Kok sholat? Dulu Nabi Musa di dunia hobinya sholat. Makanya beliau pasti alam kubur pun masih sholat. Jadi karena hobi, senang. Nah, kalau di hadis yang lain tapi bukan Bukhari Muslim ini, yang saya pernah ngaji itu, Nabi melihat Nabi Dawud bikin halaqah ilmu. Kayak kita gini. Karena beliau dulu semasa hidup senang bikin halaqah ilmu. Apakah sebagai sebuah kewajiban? Enggak, bukan. Ya cuman karena hobi, hobinya di dunia begitu. Itu yang dipakai dalil oleh para ulama. Jadi orang itu kebiasaan di dunia apa, itu terus jadi kebiasaan di akhirat. Makanya kalau di dunia kebiasaannya subhanallah, alhamdulillah, assalamualaikum, nah, ya, itu adanya nanti di akhirat gak ada di neraka itu. Subhanallah, alhamdulillah, terus salam itu adanya di surga, bukan di neraka. Di neraka gak ada itu. Maka di surah Yunus, surah ke-10 ayat 10, kebiasaan di surga apa diantaranya? Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Itu surah ke-10 ayat 10, surah Yunus itu. Nah, kalau kita di dunia kebiasaannya subhanallah atau aneka zikir yang lain lah. Alhamdulillah, syukur kebiasaannya. Atau assalamualaikum, nebar salam. Nah, itu kebiasaan itu kalau kita lakukan di dunia, insya Allah keterusan sampai ke akhirat. Dan itu tidak ada di neraka. Adanya di mana? Di surga. Di surga. Nah, sebaliknya kalau kita tiap hari aduh, ya ada, mengeluh terus. Sering saya ceritakan istilahnya apa itu? Kemana-mana judulnya beda-beda kalau cerita, tapi temanya sama, derita tiada akhir.
Jadi kalau kemana-mana ceritanya judulnya beda-beda, tapi temanya sama, cerita tiada akhir, monggo. Maka Assalamualaikum monggo. Maka kebiasaan itu kalau betul-betul menjadi kebiasaan di dunia, ngerinya itu keterusan sampai ke akhirat nanti. Ngerinya keterusan sampai ke akhirat. Dan keluhan-keluhan itu adanya tidak ada di surga. Enggak ada, adanya di neraka. Ahli neraka itu di Al-Qur'an bahasanya apa? Ya laitani, ya laitana, ya wailani, ya wailana. Itu ahli neraka itu. Di Al-Qur'an bahasanya ahli neraka itu apa? Aduh. Terus apa tidak boleh kita mengeluh Ustaz di dunia ini? Boleh, tapi sebatas untuk menyadarkan, sebatas untuk menyadarkan bahwa kita ini hamba yang lemah, yang butuh pertolongan Allah. Tidak boleh berlebihan, apalagi menjadi rutinitas. Kalau berlebihan dan menjadi rutinitas, ngerinya nanti keterusan sampai ke akhirat, dan itu nggak ada di surga, adanya di mana? Di neraka. Itu makanya hati-hati. Bersabarlah. Sampai kapan kita sabar? Sampai sabar itu tidak diperlukan lagi. Allah. Hari-hari yang manis dan bahagia berlalu dengan cepat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpindah kepada Ar-Rafiqil A'la, menghadap kepada Allah. Hati Ummu Habibah radhiyallahu anha menjadi kosong, bersedih atas wafatnya Al-Habib, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rasul, suami dan kekasihnya. Sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia menjadi wanita yang rajin beribadah, mengerjakan salat malam dan rajin saum. Dia tidak bepergian keluar rumah atau kampungnya kecuali untuk menunaikan ibadah haji atau umroh. Dia terus menjalani aktivitas itu dalam hidupnya sampai saudara lelakinya Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu menjadi Amirul Mukminin. Peran penting ibunda Ummu Habibah radhiyallahu anha. Dari Zainab binti Abi Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, "Lamma jaa na'yu Abi Sufyan minasya'mi da'at Ummu Habibah bi sufratin fil yaumi salisi famasahat 'aridaiha wa dhira'aiha wa qalat inni kuntu an hadha laghiyatan laula anni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa salasin illa ala zawjin fa innaha tuhiddu alaihi arba'at ashurin wa ashra." Tatkala berita kematian Abi Sufyan radhiyallahu an, yakni ayahanda Ummu Habibah radhiyallahu anha, dari Syam sampai kepada Ummu Habibah radhiyallahu anha pada tanggal 3 Safar, maka dia mengusap kedua lengan tangan dan berucap, "Sungguhnya aku merasa cukup dengan ini. Kalaulah aku tidak mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari kiamat untuk berkabung atas kematian seseorang lebih dari 3 hari, kecuali atas kematian suaminya. Karena pada saat itu dia harus berkabung atau boleh berkabung selama 4 bulan 10 hari. Niscaya aku akan terus berkabung atas kematian ayahku." Sebenarnya kalau nuruti perasaan gitu ya, pengennya ya bersedih terus, berkabung terus gara-gara kematian ayahnya.
Tapi karena Nabi melarang, maka begitu lewat 3 hari sudah harus move on. Kalau bahasa kita gitu. Maka kalau ada orang yang meninggal, orang ahli keluarga itu boleh bersedih hanya 3 hari saja. Maksudnya bersedih yang oke, sedih banget lah, susah move on, tidak bisa ngapain, itu 3 hari. Kecuali istri yang kehilangan suaminya, diberi jatah berapa? 4 bulan 10 hari. Boleh 4 bulan 10 hari. Ya selama masa iddah itulah. Boleh dia berkabung selama 4 bulan 10 hari itu. Tapi kalau untuk selain suami, jatahnya hanya berapa? 3 hari. Ya sama, jatahnya cuma 3 hari. Itu harus move on sudah. Harus move on sudah. Kuat nggak kuat harus move on. Kuat nggak kuat harus move on. Harus bergerak sudah, nggak boleh diam. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Aduhai alangkah kuat ketakwaannya, alangkah kokoh kemampuannya untuk mengikuti dan berpegang teguh kepada petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ajaran-ajaran beliau. Dia menunjukkan kesabaran dan keteguhan hati untuk menyampaikan kepada kita satu pelajaran penting dalam bersabar, mengharapkan pahala dan melaksanakan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di as-sunnah. Jadi kalau bahasa sederhananya, ya sedih-sedih tidak apa-apa. Yang penting harus sabar. Berarti apa? Sedihnya harus terkendali. Marah-marah tidak apa-apa, tapi marahnya harus terkendali. Jadi orang yang sabar itu tidak harus jadi malaikat. Orang sabar itu, jadi orang sabar itu tidak harus jadi malaikat. Jadi tidak harus enggak marah, enggak sedih gitu, enggak kecewa gitu. Enggak, boleh. Orang sabar itu boleh kecewa, boleh sedih, boleh marah. Yang penting satu, terkendali. Karena sabar itu ada kata sobrun, artinya imsak, bisa menahan diri. Makanya kan saya sampaikan kemarin, nangis boleh, sedih boleh, tapi jangan meratap. Marah boleh, tapi jangan marah-marah. Kecewa boleh, tapi jangan putus asa. Kecewa wajar, namanya manusia kecewa itu wajar. Yang penting jangan putus asa. Itu seperti itu. Dan saya sering sampaikan juga di sini, kita ini manusia. Kadang ada bengkok-bengkoknya juga, namanya manusia kan. Kadang ada yang penting begitu bengkok lurus lagi gitu. Namanya manusia, kadang ada putus-putusnya. Begitu putus, sambung lagi. Namanya manusia, kadang ada jatuh-jatuhnya. Ya dia ya bangun lagi. Nah, terus gitu aja. Terus gitu sampai kapan? Sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau gimana? Nyatanya kita begitu. Tidak ada orang yang lurus, tidak ada bengkoknya, tidak ada. Saya sering sampaikan di sini ya. Jalan kesempurnaan di dunia ini tidak ada. Yang ada jalan kebaikan. Kalau jalan kebaikan banyak jalan kebaikan ini. Kalau jalan kesempurnaan di dunia ya tidak ada. Ya, tidak ada. Yang ada jalan kebaikan. Kapan hari itu ada ibu-ibu konsultasi ke saya. Artinya beliau mengalami satu keadaan di mana sosok yang dia bayangkan sempurna ternyata tidak sesempurna yang dia bayangkan. Oh, dia kecewa sekali. Dia harapkan kehidupan dia sudah sempurna, ternyata tidak sempurna juga pada akhirnya. Pokoknya ada sesuatu yang terjadi lah di keluarga beliau itu. Dan itu orang yang konsultasi ke saya begitu nggak cuma satu. Yang dia merasa kehidupannya sudah sempurna, tahu-tahu, namanya tahu-tahu ya, namanya juga tahu-tahu. Ya, macam-macam. Dan itu macam-macam. Ada yang di ini, di itu, di anak, macam-macam lah kejadiannya. Terus saya bilang, nasihat saya mirip dengan yang sebelum-sebelumnya nasihat saya. Mungkin inilah cara Allah untuk menegur ibu yang selama ini merasa sudah sempurna padahal di dunia ini nggak ada yang sempurna.
Bisa jadi kekaguman ibu kepada makhluk membuat Allah cemburu. Ibu mungkin lupa selama ini melibatkan Allah dalam mengagumi makhluk itu. Lupa mengucap Masya Allah atau Barakallah. Maka sekarang ibu harus sadari ini dan ditaubati. Dan tidak usah malu terkait dengan apa yang menjadi kekurangan kita. Yang penting satu, kita mau memperbaiki. Itu aja. Ya, jadi perkara kurang, semua orang punya kurang. Kalau kita bicara aib, semua orang punya aib. Makanya kalau mau cari yang sempurna, ingat ini dunia, bukan surga itu. Maka kalau di dunia nggak ada kesempurnaan, itu tidak ada. Yang ada adalah kebaikan. Kebaikan itu banyak sekali. Jadi yang mungkin itu adalah kita menutupi keburukan kita dengan kebaikan itu. Itu seperti itu. Jadi yang mungkin adalah kita menutupi keburukan kita dengan kebaikan itu, dengan istighfar, dengan taubat, dengan terus berusaha memperbaiki diri. Mau gimana? Setiap kita nyatanya memang ada plus minusnya kan. Setiap kita pasti ada kelebihan, sekalipun juga ada kekurangan. Dan itu pasti itu. Selama kita di dunia pasti itu. Itu seperti itu. Itu seperti itu. Kalau yang pertama, yang sebelum ini sampai stres ya itu. Karena begitu sempurnanya dia tampak di lingkungannya, di masyarakatnya, tiba-tiba dia berbuat sesuatu yang bagi dia itu aib sekali, sampai malunya, sampai stres. Naudzubillah, misalnya datang ke rumah bersama suaminya, anaknya WA saya minta ditolong dinasihati ibunya. Ya, saya sampaikan, nah inilah cara Allah untuk menegur bahwa ibu itu nggak sempurna, ibu itu tetap manusia. Ibu itu tetap manusia yang lengkap dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ada seorang ayah juga ngomong ke saya ini kadang malu sama anak saya, Ustaz. Kenapa Pak? Kadang saya yang bangunin mereka sholat subuh, kadang mereka yang bangunin saya sholat subuh, kadang saya kesiangan juga, Ustaz. Loh, terus kenapa sih? Enggak, saya itu pengen jadi ayah yang sempurna, Ustaz. Wah, dia bilang gitu. Saya bilang, Pak, anak bapak itu tidak butuh ayah yang sempurna. Saya bilang, anak bapak itu butuh ayah lengkap dengan kelebihan dan kekurangannya. Di saat tampak kekurangan bapak di hadapan anak-anak, biarkan anak-anak belajar. Dulu ketika bapaknya mengalami kondisi yang dimana dia kurang itu, bagaimana bapaknya bersikap. Nah, di situ anak-anak juga belajar, karena anak-anak kita juga manusia yang juga lengkap dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Jadi anak-anak bapak itu biarkan dia belajar dari kekurangan bapak juga. Saya bilang gitu. Bagaimana bapak bersikap ketika bapak mengalami kondisi di mana bapak juga punya kekurangan. Itu seperti itu. Paling enggak kan mereka belajar, oh ternyata bapakku itu walaupun seorang ayah tidak malu ya diingatkan sama anaknya untuk biar nanti mereka juga belajar agar mereka kalau jadi ayah juga seperti bapak. Saya bilang gitu. Jadi anak bapak itu butuh ayah yang manusia, lengkap dengan segala kelebihan dan kekurangannya, bukan seorang ayah yang sempurna. Karena ada sebagian ayah itu, termasuk yang datang ke saya kemarin itu dia dianggap sebagai seorang ayah yang wah sempurna lah gitu, sempurna lah. Padahal sebagai manusia pasti dia ada kekurangannya, pasti itu. Terus kemudian biarkan anak-anak belajar, tidak apa-apa. Nyatanya memang saya punya kekurangan, mau gimana? Ya, yang penting kan bapak itu tetap berusaha menjadi bapak yang baik, termasuk saat beliau misalnya punya kekurangan misalnya. Namanya manusia, itu seperti itu. Plus minus lah semua orang itu, dengan berbagai macam persoalannya. Itu wallahu a'lam. Nggih. Kalau kita selain berdoa, kan kita ingin kita Betul. ini berkaca pada kasus yang lagi viral. Terus. Yang Ridwan Kamil. RK. Itu kan istilahnya benar-benar kayak air tuh makin lama makin seperti bola panas gitu. Jadi isunya makin liar gitu. Dari mulai asalnya RK doang, lalu ada yang sebutnya open minded gitu. Jadi enggak RK aja, istrinya juga. Udah gitu, pokoknya kok jadi kayak gini ya? Udah kasus korupsi lah, kasus. Padahal kita tahu ibunya itu wanita soleh. Ibunya juga kan orang baik gitu. Masa sih ibunya tidak mendoakan anaknya gitu kan? Anaknya kan kita
memfavoritkan dia, tapi ternyata manusia tuh seperti itulah ya gitu. Gimana? Kemarin kesimpulan akhir dari ibu yang konsultasi ke saya itu, kesimpulan akhirnya apa coba? Beliau mengatakan mungkin ini cara Allah untuk menjatuhkan kesombongan saya. Jadi banyak orang itu yang berbalut kesalehan itu ternyata di dalam hatinya ada kesombongan. Mungkin ini cara Allah menjatuhkan ego saya. Ya. Makanya begini. Enggak, itu pengakuan beliau ngomong gitu. Mungkin ini cara Allah Ustaz menjatuhkan ego saya, menjatuhkan kesombongan saya, supaya saya tidak sombong lagi. Ya sudah, kalau ibu bisa menyadari, terima ini. Ibu, kalau misalnya orang tahu, ibu tidak usah malu. Yang penting satu, ibu berusaha memperbaiki diri. Gimana? Yang sudah terjadi mau gimana? Iya. Yang penting ibu, ya kalau saya bilang untuk kasus beliau gitu. Nah, maaf, saya kan tidak tahu latar belakang beliau ya, termasuk ibunya, walaupun kata ibu begini begitu. Mohon maaf, bisa nggak mungkin di dalam kehidupan yang tampak sempurna itu terselip dalam hati keangkuhan bahwa aku dan bisa nggak ini bagian dari cara Allah untuk menyelamatkan ibunya itu sendiri supaya tidak larut dalam bisa. Iya, itu seperti itu. Bisa jadi itu bagian ini kita ambil hikmah aja ya. Walaupun makanya gini, saya juga sama, kita juga sama. Ya apa adanya aja. Jadi sadari bahwa kita ini penuh dengan kekurangan. Bersyukurlah pada Allah, aib kita ditutup oleh Allah, itu aja. Nah itu yang menjadi masalah saya, bagaimana caranya supaya selain kita doa agar aib kita tuh selalu ditutup. Kalau kata Imam Syafi'i, cara yang paling efektif untuk menutup aib adalah sifat dermawan. Satu, kata Imam Syafi'i itu. Kalau kata Imam Malik, diam dari aib orang lain. Itu caranya. Itu diantara cara yang paling efektif. Sedikit cerita itu. Pertama dari konsep Imam Syafi'i dulu ya, dermawan. Saya itu punya kawan seorang ustadz. Yang saya tahu beliau sangat dermawan. Yang saya tahu ustadz ini sangat dermawan. Beliau dikenal sangat dermawan. Suatu saat beliau kena prahara fitnah lah. Difitnah gini, fitnah gitu macam-macam. Itu saya melihat sendiri itu. Yang belain ya orang-orang yang merasakan kedermawanannya, sehingga beliau kehormatannya terjaga gitu. Jadi banyak yang belain itu karena orangnya memang dermawan. Jadi kedermawanan itu bisa menutupi kekurangannya beliau itu. Beliau ada kekurangan pasti namanya manusia. Ketika kekurangan itu diserang, itu yang ditutup oleh Allah dengan pembelaan orang-orang yang beliau memang sering bantu beliau gitu, seperti itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, Imam Malik bercerita, di Madinah saya pernah tahu ada 2 orang, kata Imam Malik itu. Seingat saya di kitab Imam Al-Qurtubi, seingat saya ya. Yang ibu udah pada lupa semua itu. Jadi gini, di kitab itu disampaikan gini. Saya melihat ada 2 orang, yang satu tampak indah kehidupannya, tapi dia senang ngomongin aib orang. Lama-lama Allah bongkar aibnya itu, sehingga semua orang jadi tahu kekurangan dia, kata Imam Malik. Yang satu, kata Imam Malik, saya tahu dia masa lalunya kelam, penuh dengan aib masa lalunya, tapi dia tidak suka membuka aib orang lain. Dia suka menutup aib orang lain. Lama-lama orang melupakan aibnya. Paham maksudnya ya? Ya begitulah. Ya kan yang ibu sebut tadi kan politisi toh? Iya. Kan politisi kan diantara kampanye hitamnya apa? Membuka aib orang lain kan? Ya kan. Wajar nggak kalau dibuka juga aibnya? Iya. Ya sudah begitu. Hukum sunatullahnya begitu. Gitu. Jadi hal yang paling efektif untuk menutup aib itu diantaranya sifat dermawan. Yang kedua, jangan suka bicarakan aib orang lain. Nah, itu seperti itu. Lanjut. Oke, monggo Bu Maulana. Nggih. Bagus. Luka hati dengan luka fisik itu mirip. Saya ulang, luka hati dan luka fisik itu mirip.
kita tidak bisa membuat orang langsung sembuh seketika. Ya, yang mungkin adalah berproses. Makanya ketika ada orang yang belum bisa langsung mengikhlaskan sepenuhnya, selama dia menyadari bahwa dia akan berusaha untuk mengikhlaskan semuanya, itu sudah bagus. Proses seperti itu udah bagus. Jadi ketika ibu misalnya maaf kecewa, ada luka hati gara-gara ulah seseorang, iya ibu tahu, saya tahu, ibu sudah ikhlas, ibu ingin mengikhlaskan semuanya, tapi sebagai manusia kan kadang butuh proses kan, dimana kadang masih menyisakan luka atau perasaan ada. Itu yang sering saya bilang di sini ya, memaafkan itu syar'i, tidak bisa melupakan itu soal memori. Iya, jadi kalau mungkin saya boleh contohkan gini, saya pernah di SMS seseorang, zaman masih SMS itu, Ustadz, iya masih SMS, Ustadz, saya mau ketemu dengan seseorang, yang orang ini sudah saya maafkan Ustadz, tapi saya kalau melihat wajahnya, saya tidak bisa melupakan perbuatan dia kepada saya. Dia udah saya maafkan Ustadz. Bagaimana Ustadz? Saya jawab saat itu gini, Anda sanggup memaafkan itu syar'i. Anda tidak sanggup melupakan itu manusiawi, saya bilang gitu. Belakangan saya ralat itu soal memori. Kenapa saya bilang kok soal memori? Karena itu pernah dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Wahsy masuk Islam. Ketika Wahsy masuk Islam, apa pesan Nabi? Beliau mengatakan, "Aukamakal, tolong Wahsy jangan sering-sering di depan saya." Kenapa coba? Apa Nabi dendam? Enggak, Nabi enggak dendam. Apa Nabi tidak tulus memaafkan? Enggak, Nabi tulus memaafkan. Apa kata Nabi? Kalau aku melihat Wahsy, aku ingat pamanku Hamzah. Nabi bisa memaafkan, tapi Nabi tidak bisa melupakan. Karena kita ini kan dulu sekolah dilatih untuk menghafal kan, bukan melupakan kan. Makanya wajar kalau kita tidak bisa melupakan itu. Ngaten nggih Bu Maulana nggih. Jadi nggak ada masalah Bu, yang penting kita udah maafkan, bahwa kita masih menyisakan luka itu biasa. Itu tidak dosa, tidak dosa. Itu soal memori aja. Itu seperti itu. Memutus dan tidak memutus kembali pada niatnya. Jadi kalau kan saya sering bilang di sini ya, kalau ibu misalnya ketemu dengan seseorang itu akan membuka luka lama, akan membuat kita kembali kecewa dan seterusnya. Untuk meminimalisir itu, ibu kurangi intensitas pertemuan dengan yang bersangkutan. Itu tidak ada masalah. Yang penting satu pesan saya kan, sering saya pesankan itu, jangan niat mutus silaturahim. Itu pesan saya pokoknya itu. Satu itu aja. Intensitas pertemuan dikurangi, tidak ada masalah. Menjaga jarak tidak ada masalah. Kenapa? Iya makanya. Ya. Kalau kita memaafkan itu ingat-ingat saja, pahalanya adalah dengan kita memaafkan kita akan diampuni oleh Allah. Sampai dapat pahala yang besar. Termasuk hal yang sangat utama. Iya, tahu saya. Tapi kan kecewa itu udah bisa disembunyikan kan? Iya, tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Kadang wajah kita juga nggak bisa dibohongi. Oh bagus itu. Bagus itu. Namanya ibu bukan tipe orang yang berpura-pura. Bagus itu. Menurut saya tapi. Saya pernah bersikap yang menunjukkan tidak suka pada seseorang. Istri saya negur, "Mas jangan gitu. Nanti dikira sampean nggak suka sama dia." Emang saya nggak suka kok, saya bilang. Emang saya nggak suka. Emang saya nggak suka, mas saya mau pura-pura suka. Iya. Iya, memang saya nggak suka, emang saya bilang. Masa saya mau pura-pura suka. Ya, apa adanya aja. Ya, yang penting kita tetap baik gitu aja. Artinya gini, dalam keadaan tidak suka sekalipun kita tetap baik. Itu bukan hal yang mudah loh itu. Kenapa? Kenapa? Kalau saya sih pura-pura suka aja, padahal nanti nggak bisa. Hebat berarti. Hebat berarti. Iya, iya. Kalau saya apa adanya, cuman tetap harus baik saya. Saya punya prinsip, sebetapapun saya tidak suka dengan seseorang karena sikapnya maksudnya ya, bukan karena person ya. Itu saya tetap harus punya prinsip. Saya bilang sama istri saya gini,
dia mungkin sudah tidak saya anggap seperti saudara lagi. Dulu saya anggap seperti saudara orang lain itu ya. Cuma karena sikapnya itu saya bilang ya udah nggak seperti saudara lagi, tapi dia saya anggap sebagai saudara sesama muslim, tetap itu nggak bisa putus. Artinya hak-hak sebagai seorang muslim tetap saya tunaikan. Kalau dia datang minta tolong ya kita bantu semampu kita, salamnya tetap kita jawab. Cuma karena sikapnya yang mengecewakan itu, akhirnya saya putuskan ya sudah, dia sudah tidak seperti keluarga lagi gitu. Tapi saya anggap dia seperti, bukan saya anggap, saya posisikan sebagai saudara sesama muslim gitu. Artinya saya tidak punya niat untuk menjahati, tidak. Ngamuk iya. Marah iya, tapi saya tidak berniat jahat lah. Saya tetap berniat baik. Itu seperti itu. Jadi sekesal-kesalnya kita pada seseorang, tetap jangan niat memutus silaturahim. Jadi usahakan sebatas pada menghindari saja gitu. Dan tetap niat baik. Jangan punya niat yang tidak baik. Tetap punya niat yang baik. Jangan pokoknya saya akan memberikan bantuan sama dia. Saya tidak akan ada usah gitu. Wis santai aja. Kita waktunya bantu ya bantu, waktunya doakan ya kita doakan, waktunya biasa aja, iya. Iya betul. Allahu Akbar. Dari Zainab binti Abi Salamah radhiyallahu anha. Itu sudah ini? Belum. Peran penting ibunda. Oh sudah. Saya. Aduhai alangkah kuat ketakwaan, alangkah kokoh kemauannya untuk mengikuti. Oh tadi sudah ini sudah. Ketahuilah. Hendaklah setiap mukminah meneladani ibundanya yang sabar dan mengharapkan pahala, yakni Ummu Habibah radhiyallahu anha, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man latamal khududa wa syaqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Tidak termasuk golongan kami orang yang menampar pipi, merobek kerah baju. Ada yang mengatakan juyub itu saku, dan berseru dengan seruan jahiliyah. Orang dulu kalau meratap itu biasanya menampar-nampar pipi, merobek-robek baju atau saku baju, kemudian dan berteriak-teriak dengan teriakan ala jahiliyah. Kalau di kita mungkin ada yang jambak-jambak rambut, guling-guling, sambil meratap dengan ratapan-ratapan yang enggak benar. Oleh karena itu dia tidak pernah berkeluh kesah, tidak pula menampar wajah, tidak merobek kerah baju, atau lebih tepatnya saku ya, juib itu saku, dan berkabung terhadap orang yang meninggal dunia walaupun dia itu adalah bapaknya lebih dari 3 hari. Sedih tetap, tapi 3 hari aja. Kecuali terhadap suaminya yang dia harus berkabung selama 4 bulan 10 hari. Yang harus itu iddahnya 4 bulan 10 hari. Kalau berkabungnya itu boleh berkabung selama 4 bulan 10 hari. Apa ada Ustadz wanita yang kemudian nggak sampai 4 bulan 10 hari sudah selesai masa berkabungnya? Ada, ketika dia hamil. Dalam hadis Sahih Bukhari itu hadisnya, ada seorang wanita hamil, suaminya meninggal, belum 4 bulan 10 hari dia melahirkan. Setelah melahirkan, dandan yang cuantik oleh saudara lakinya ditegur, kamu suami baru meninggal, belum habis masa iddah, kok sudah dandan yang cantik? Sudah dilepas ke pasar bebas itu maksudnya. Kalau ada yang mau melamar. Kata adiknya yang perempuan itu, bukannya kalau sudah melahirkan habis masa iddahnya? Enggak, kata Al-Qur'annya 14 10 hari. Akhirnya yaudah kita menghadap ke Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, bener adikmu itu, adik perempuan itu. Nah, jadi bisa saja tidak 4 bulan 10 hari. Kalau misalnya hanya baru sebentar gitu, berapa kali juga? Iya betul. Iya, hadisnya Bukhari itu. Ya, Nabi membenarkan itu. Nah, lanjutannya ini lanjutannya. Selama 4 bulan 10 hari itu ngapain aja? Nah, karena ada sebagian orang yang beranggapan kan tidak boleh keluar rumah sama sekali.
Iya, betul. Saya jawab gini, ya, apalagi yang masih bekerja, apalagi masih punya anak-anak. Ya, saya jawab, ini jawaban saya. Sependek yang saya baca ya, ini sependek yang saya baca dalam fikih itu, para ulama mengatakan wanita yang dalam masa iddah itu, yang seperti berkabung selama 14 bulan itu bukan tidak boleh keluar rumah. Intinya mereka itu dilarang beraktivitas yang menyebabkan laki-laki lain akan tertarik untuk melamar dia. Itu intinya itu. Maka kalaupun dia keluar rumah, itu usahakan karena keperluan, bukan karena keinginan. Nah, jadi karena keperluan. Kalau ada keperluan tidak apa-apa. Tapi ya gitu, begitu selesai pulang, jangan kongko-kongko, jangan ke kafe dulu. Jadi langsung pulang. Pengajian boleh saja. Karena pengajian itu kebutuhan batin. Yang penting setelah ngaji jangan kongko-kongko lama-lama, harus segera pulang gitu. Tapi kalau sama wanitanya insya Allah nggak apa-apa sih. Kalau ada bapak-bapaknya itu jangan, takutnya menarik perhatian laki-laki untuk melamar gitu. Kalau dia harus kerja, tidak apa-apa. Namanya juga untuk nafkah anaknya, terus siapa yang ngasih makan anaknya? Tapi ya gitu, setelah selesai kerja langsung pulang, jangan berlama-lama. Kalau perlu kemana-mana bawa pakai kaos atau baju dengan bertuliskan dalam masa iddah. Itu seperti itu. Nah, jadi itu aja sih. Nah, makanya karena tidak boleh memancing laki-laki untuk melamar dia, usahakan selama beraktivitas itu jangan berpakaian dan bermake up yang berlebihan. Ya itu, ya harus yang sederhana aja gitu. Itu seperti itu. Ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Selama 4 bulan 10 hari atau sudah habis masa iddahnya karena melahirkan gitu. Oleh karena itu, adakan kehidupan Ummu Habibah. Adakan kehidupan Ummu Habibah radhiyallahu anha. Selanjutnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Ummu Habibah radhiyallahu anha memanggilku ketika dia hendak meninggal dunia. Dia berkata, telah terjadi berbagai masalah antara kita sesama istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengampuni dosaku dan dosamu serta apa saja yang sudah terjadi dari itu. Siti Aisyah radhiyallahu anha menjawab, semoga Allah mengampuni dosamu seluruhnya dan memaafkannya serta menghalalkan semua itu. Ummu Habibah radhiyallahu anha berucap, engkau membuatku gembira, semoga Allah membuatmu gembira. Ummu Habibah juga mengirim utusan kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha dan mengucapkan kepadanya seperti yang dia ucapkan kepadaku. Pada episode kehidupan ini terkandung petunjuk tentang apa yang harus dilakukan oleh kaum muslimin sebelum kematian datang menjemputnya dan sebelum dirinya meninggalkan dunia. Ketahuilah yang harus dilakukan adalah saling melonggarkan dan saling memaafkan sesamanya. Kedua hal itu merupakan perkara yang sangat penting dan harus dilakukan pada waktu ini, sehingga ruhnya melejit naik kepada penciptanya dalam keadaan ridho dan diridhoi, tanpa membawa satupun masalah antara dirinya dengan siapapun dari manusia, baik itu berupa pertikaian atau pertengkaran, dan tiada secuil pun hak orang lain yang dia ambil. Itu idealnya ya, semoga kita seperti itu, amin insyaallah. Wafat dalam keadaan hakullah dan hakul adami beres, semoga nggih, amin Allahumma amin insyaallah. Dibereskan oleh Allah. Ya Allah. Ada seorang kiai yang saya tahu, yang saya kenal, Allah yarham, seorang kiai ini, beliau ketika anak-anaknya udah mulai beranjak dewasa lah. Beliau ini aktivis, soalnya ulama, aktivis, tokoh pergerakan, pokoknya tokoh nasional macam-macam lah. Beliau bilang ke anaknya itu, seperti halnya ke kakak-kakaknya beliau bilang, ke adiknya itu juga beliau bilang, mohon maaf selama ini Bapak mungkin menomorsekiankan keluarga termasuk kamu, karena selama ini Bapak fokus pada perjuangan tentang Islam dan organisasi kita. Nah, makanya terus mohon maaf kalau selama ini mungkin keluarga itu nomor sekian.
Nah, itu ya sebagai bentuk ya hubungan muamalah memang mesti begitu. Mohon kerelaan harus itu. Itu seperti itu. Nah, kadang kalau saya pribadi kalau sakit itu kadang ngomong ke istri, ke anak, mohon maaf ya belum bisa jadi suami yang baik, belum bisa menjadi istri yang ayah yang baik, ya, kalau istri bisa menjadi ayah yang baik, belum bisa menjadi suami yang baik. Itu seperti itu. Semuanya minta maaf lah ini. Jadi memang idealnya begitu. Kita itu seperti itu. Jadi harapannya kita menghadap kepada Allah dalam keadaan hablum minallah dan hablum minan nas beres. Semoga kita begitu ya. Amin insyaallah. Yang seharusnya kita lakukan, tapi gini ya. Kan saya pernah bahas dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi itu ada penjelasan Siti Aisyah radhiyallahu anha. 1 tahun sebelum orang itu meninggal, Allah akan utus kepadanya satu malaikat yang akan membantu dia untuk husnul khotimah. Namanya malaikat rahmat. Nah, saya teringat ada ayahnya saudara saya. Jadi saya punya saudara, dia punya ayah. Ayahnya itu ngomong ke saudara saya, antarkan ayah menemui teman-teman dan orang-orang yang kepada mereka ayah punya janji dan punya hutang. Akhirnya sama anaknya dianterin tuh selama 3 pekan lah kira-kira. Ya, pokoknya maksudnya ya bergantian gitu maksudnya. Ya selama 3 pekan kira-kira selesai lah. Semua janji hutang didatangi itu orang-orang yang beliau padanya punya janji. Begitu 3 pekan diantar sana ke sini, beliau bilang ke anaknya, alhamdulillah urusan ayah dengan manusia sudah beres. Tinggal dengan Tuhan, dengan Allah, kata beliau. Itu tidak lama, kira-kira selang berapa waktu, gak sampai sebulan lah, meninggal. Jadi setelah beliau membereskan urusannya dengan sesama. Yang saya maksud adalah, ya mungkin itu bagian dari cara Allah untuk membantu dia husnul khotimah. Di antaranya dikirimnya malaikat pendahulu, namanya malaikat rahmat, untuk membantu masyarakat guna husnul khotimah itu. Pun lanjut. Yang seharusnya kita lakukan adalah menjernihkan kekeruhan hubungan berlapang dada dan saling menyayangi di dunia, dan untuk mengangkat semangat pemberian maaf dan menebar rahmat, agar kita mendapatkan janji Allah tabaraka wa ta'ala. Siapa yang memberi maaf dan berbuat baik, maka pahalanya menjadi tanggungan Allah. Asy-Syura ayat 40. Kita juga memiliki contoh teladan pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada istri-istri beliau. Seorang mukmin itu gembira dengan karunia Allah dan kepada dirinya, bahwa dirinya akan keluar meninggalkan dunia dalam keadaan tidak membawa kezaliman atau mengambil hak orang lain sedikit pun, sebagaimana dikatakan oleh Ummu Habibah radhiyallahu anha tatkala dia membebaskan Siti Aisyah radhiyallahu anha dari kesalahan dan mendoakannya seraya berkata, engkau sudah membuatku gembira, maka semoga Allah menjadikan engkau gembira. Jadi kalau kita dibahagiakan oleh orang lain, baik sekali kita mendoakan semoga kegembiraan yang serupa bahkan lebih baik Anda alami juga. Tiadalah balasan bagi kebaikan itu kecuali kebaikan. Inilah kelonggaran yang sejati, dan Allah Ta'ala berfirman, yang artinya katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dengan itu bergembiralah. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Qul bifadlillahi wa birahmatihi falyaqul, qul bifadlillahi wa birahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kita juga mendapatkan manfaat dari kejadian ini, bahwa seorang muslim apabila dia mengambil atau tak sengaja mengambil hak saudaranya,
lalu dia datang kepadanya untuk meminta maaf dan meminta kelapangan dada, maka dia harus menerimanya dan melonggarkan kesalahannya agar dia beruntung mendapatkan janji Allah Ta'ala yang artinya, dan orang-orang yang menahan marah dan memberi maaf kepada sesama manusia. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kalau kita senang memaafkan, Allah akan mencintai kita. Ada orang itu Ustaz tidak mau maafkan, katanya nanti dituntut di akhirat. Boleh, cuman kan gak dapat jaminan ayat ini, sayang banget. Mending maafkan aja lah. Karena dengan kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Begitu. Episode kehidupan berikutnya ditunjukkan oleh Ummu Habibah radhiyallahu anha ketika dia bercerita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke kamarku, lalu aku berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ingkih ukhti binta Abi Sufyan." Faqala, "Awatuhibbina dzaliki?" Faqultu, "Na'am, lastu laka bimukhliyatin wa ahabbu man syarakani fi khairin ukhti." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna dzalika la yahillu li." Qultu, "Fa inna nuhaddisu annaka turidu an tankiha binta Abi Salamata." Qala, "Binta Ummi Salamata?" Qultu, "Na'am." Qala, "Law annaha lam takun rabibati fi hajri ma halat li, innaha labnatu akhi min radha'ati arda'atni wa Aba Salamata Suwaibatu fala ta'ridna alayya banatikunna wa akhwatikun." Wahai Rasulullah, nikahilah saudara perempuanku, putri Abu Sufyan. Rasulullah bertanya, "Apakah kamu senang bila itu dilakukan?" Aku berkata, "Aku tidak ingin menjadi satu-satunya untuk dirimu, dan aku senang bila seorang maduku adalah saudara perempuanku sendiri." Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Dia tidak halal bagiku." Tidak boleh menggabungkan dua saudara. Ini pelajaran ya. Menggabungkan dua saudari tidak boleh ya. Kalau mau ya cerai dulu atau meninggal dulu, baru boleh naik ranjang atau turun ranjang. Ummu Habibah radhiyallahu anha menyaut, ini pelajaran untuk tentang larangan menikahi sekaligus dua saudari. Ummu Habibah radhiyallahu anha menyaut, "Aku mendengar berita bahwa engkau meminang putri Abu Salamah." Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Putri Ummu Salamah itu?" Aku menjawab, "Iya." Ya, Rasul bersabda, "Kalau saja dia itu bukan anak tiriku, maka dia tetap tidak halal bagiku." Jadi tidak bisa juga. Pertama, anak tiri tidak boleh. Anak tiri yang ibunya dinikahi oleh seorang laki-laki, maka laki-laki itu dilarang menikahi anak tirinya. Itu anak tiri loh, bukan anak bawaan, anak angkat, anak tiri ya. Kalau ibunya sudah meninggal, terus bapak itu nikah dengan... Tidak boleh. Anak tiri mahram selamanya. Karena dia adalah putri saudaraku sepersusuan. Abu Salamah sepersusuan dengan Nabi, sehingga putrinya Abu Salamah tidak boleh dinikahi oleh Nabi karena statusnya seperti keponakan. Ya, sudahlah putri tiri, anak tiri, yang kedua keponakan, status mahram. Ini pelajaran untuk masalah mahram ya, ini ya. Jadi seorang saudara sepersusuan dilarang menikahi anak saudara sepersusuannya, karena saudara sepersusuan itu anaknya sama dengan keponakannya sendiri. Tidak boleh. Termasuk kalau dia menikahi seorang wanita dan wanita itu punya anak kandung, namanya anak tiri bagi si suaminya, maka si suami dilarang menikahi anak tirinya selamanya. Kalau anak dari bapaknya Sama aja, tidak boleh. mahram enggak? Sama, bisa. Ya maaf. Maksudnya jadi seorang duda menikah sama janda, kan duda itu punya anak laki, Ya. janda itu punya anak perempuan. Heeh. Nah, antara Anak. Oh, boleh nikah kalau itu, boleh nikah kalau itu. Bukan mahram. Bukan mahram. Berarti kalau misalnya kayak gitu harus pakai jilbab dong. Iya. Karena bukan mahram. Karena bisa menikah itu. Iya, itu bisa menikah. Yang nggak boleh tadi bapaknya kan. Nggih. Kalau anak sama anak boleh. Boleh. Iya. Anak angkat boleh, bukan mahram anak angkat. Nggih. Kenapa Bu Maulana? Kalau ini Pak, ada tetangga nih, salah satu bayi, satu laki, satu perempuan. Mm-mm. Anak bayi yang laki ini kan masih tumbuh, ibunya sakit. Nah, itu disusuin anak tetangganya. Jadi saudara sesuatu tapi bukan saudara orang lain. Itu boleh tidak? Nggak boleh. Kalau saudara sepersusuan nggak boleh.
Tapi ingat ya, rumus persusuan adalah jika si bayi yang disusui itu usianya 2 tahun ke bawah, bukan 20 tahun ke atas ya. Yang kedua, 5 kali kenyang. Disusuin sampai kenyang, nanti besok netek lagi sampai kenyang 5 kali. Ya, kalau cuma sekali enggak sepersusuan. 5 kali sepersusuan. Jadi kalau tadi kan ibunya kan sakit. Berarti ada kemudian beberapa kali susui kan? Berarti saudara sesusuan itu, sepersusuan. Ya. Dan apa lebih 5 kali kenyang. 5 kali kenyang. Enggak apa-apa, tapi bukan mahram masih. Mahram kalau sampai 5 kali kenyang. Oh, lanjut ya. Sampai mana tadi? Sepenggal kisah kehidupan yang diabadikan. Tadi ada kurang nih. Putri saudara sepersusuanku. Dulu Suwaibah menyusui aku dan juga menyusui bapaknya. Jadi janganlah kalian menawarkan kepadaku putri-putri kalian dan juga saudara perempuan kalian untuk dinikahi, karena tidak boleh menggabungkan 2 saudari dan tidak boleh pula menikahi anak dari saudara sepersusuan. Ya. Sepenggal kisah kehidupan yang diabadikan dalam hadis ini menunjukkan sikap mengutamakan orang lain dan keinginannya untuk memberi kebaikan kepada saudara perempuannya dan menginginkannya untuk menyertai dia dalam kebahagiaan dan kemuliaan agar dia juga mendapatkan kebaikan seperti dirinya, yakni menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Episode berikutnya dalam kehidupannya adalah Ummu Habibah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga, di jannah. Yaitu kalau 12 berarti qobliyah subuh 2, qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 2, ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2. Oh, memang itu hadis ini untuk rawatib. Misalnya, Rawatib. Yang saya tahu rawatib. Ummu Habibah radhiyallahu anha berkata, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat itu sejak aku mendengar itu disebabkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. 12 rakaat itu adalah salat sunnah rawatib itu. Yang mengiringi salat fardu, yakni 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib dan 2 rakaat sesudah isya. Itu yang muakkadah. Dengan akhlak inilah, yakni menginginkan kebaikan untuk muslimin, saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, senantiasa melazimi ibadah dan mengutamakan orang lain dari para sahabat Nabi Muhammad SAW, menjalani kehidupan serta istri beliau dan sahabat sekitar beliau, memberikan keteladanan dalam berderma, berkorban, bersabar, mengutamakan orang lain, mengharapkan pahala dari Allah dan beramal untuk menyebarluaskan din agama. Betapa butuhnya kaum muslimah sekarang ini untuk membaca dan menelaah sejarah hidup mereka yang mencapai puncak kemuliaan untuk mengokohkan hubungan mereka dengan generasi pertama yang lulus dari madrasah Nabi Muhammad SAW. Sekarang tibalah saatnya berpisah. Ummu Habibah radhiyallahu anha meninggal dunia pada tahun 44 Hijrah. Beliau sudah berusia kepala 7 pada masa kekhalifahan saudara lelakinya Muawiyah radhiyallahu an. Ummu Habibah radhiyallahu anha dikebumikan di Baqi' sesudah menjalani kehidupan yang panjang dengan berbagai derma, pengorbanan, kesabaran, pengharapan pahala dan ibadah untuk menyusul suami dan kekasihnya yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjadi istrinya di akhirat, di Jannatul Firdaus yang tertinggi tingkatannya, sebagaimana dia telah dimuliakan sebagai menjadi istri beliau di dunia. Semoga Allah meridhoi dan menjadikannya ridho serta memberi kemampuan bagi kaum mukminat untuk meneladani dan mengikutinya. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah bertutur tentang dia, Ummu Habibah radhiyallahu anha itu
adalah wanita terhormat dan mulia, terutama di masa pemerintahan saudara lelakinya. Dan karena kedudukannya itu pula saudara lelakinya itu, yakni Muawiyah radhiyallahu anhu, digelari Khalul Mukminin, pamannya orang-orang beriman, karena memang adiknya atau saudari perempuannya itu menjadi Ummul Mukminin. Maka beliau gelar Khalul Mukminin, pamannya orang-orang beriman. Segeralah beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap. Seorang itu memasuki waktu pagi sebagai orang yang beriman, tetapi menjalani waktu sorenya dalam keadaan menjadi orang kafir, naudzubillah. Atau dia menjalani waktu sore selagi dalam keadaan beriman, tetapi memasukinya waktu sore harinya sudah menjadi orang kafir, naudzubillah. Misalnya dia menjual agamanya dengan harta dan dunia, dari dunia, menjalani waktu sorenya dalam keadaan menjadi, iya sih, sebentar. Makanya ini waktu pagi sebagai orang yang beriman, tetapi menjalani waktu sorenya dalam keadaan, dan dia menjalani waktu sore dalam keadaan beriman, tetapi memasuki waktu sore. Iya, kayaknya pagi kayaknya itu, iya, menjadi orang kafir. Dia menjual agamanya dengan harta dan dari dunia. Ya nanti cek lagi hadisnya deh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan Bu, yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain boleh. Kalau ada. Tentang beratap, yang kematian. Umpamanya ada yang beratap, terus yang lain kan kadang terkesima, kadang apa ya, bagian yang beratapan itu apa dipikir apa gitu. Kalau mengingatkan kan nggak mungkin ya, karena kan kita juga datang melayat di situ. Daripada kita fokus melihat ratapannya di depan jenazah, apa kita buat kelompok sendiri, apa kita bikin sendiri dengan bagaimana untuk dia tidak, suasana tidak riuh dengan ratapan-ratapan itu. Oh, dulu para sahabat mengingatkan sih, diingatkan. Saya pas takziah itu kan ada beberapa keluarga yang nangis. Saya bilang, nangis boleh tapi jangan meratap ya, saya bilang. Nangis boleh tapi jangan meratap, saya bilang. Nangis boleh tapi jangan meratap. Dan jangan berkata-kata kecuali yang baik. Kalau bahasanya Nabi itu, jangan berkata yang buruk, karena setiap ucapan kalian diaminkan oleh para malaikat saat takziah itu. Makanya ingatkan Bu, jangan tidak ingatkan. Jadi jangan berkata kecuali yang baik, karena ucapan kita diaminkan oleh para malaikat. Boleh nangis tapi jangan meratap. Sampaikan. Tinggalkan kalau gitu. Waktu itu sama Bu itu kita ngapain ya, sedikit subhanallah walhamdulillah segala macam, tapi kan suaranya tertutup dengan yang menangis yang ini. sama kebetulan satu tempat. Mungkin budaya kali ya, karena kakaknya kan juga udah ngingetin, jangan beratap, kamu tidak beriman. Iya, udah mengingatkan. Jadi yang lain juga bingung. Ya udah. Tapi Yang penting udah diingatin. Jadi kalau bang perlu tinggal aja, biarkan dia sendirian. Monggo yang lain silakan kalau ada. Terus yang kedua juga tentang jenazah nih, Ustaz. Saya bukan apa namanya ya, saya baru menghadapi situasi yang selama ngurusin ini ya, misalnya jenazah. Ada teman pada saat suatu jenazah yang kita harus segera memandikan, petugasnya tidak ada. Terus disarankan ada secara individu ya. Saya baru tahu individu itu petugas dari Pemda DKI. Maksudnya bukan petugas ya. Dia punya tata cara, setiap dia memandikan dia harus foto. Saya kaget juga ya, saya disuruh foto.
Padahal kan jenazah itu kan dalam hidupnya itu mana ada mau mandi di foto. Rupanya itu buat laporan. Saya bertanya-tanya, ini saya melakukan, saya akhirnya kan foto ya. Saya tanya, saya sekelas saya ingat, ya Allah, saya melakukan kesalahan. Saya bilang, Bu, ini kenapa foto? Saya harus lapor karena saya jadi udah ada gaji operasional dari DKI. Oh begini ya. Di satu sisi saya juga konflik juga saya. Baru kali ini saya hadapi karena itu jenazah dibawa ke Jawa, harus dimandikan sebelum maghrib ya. Jadi saya kalau tunggu yang petugas aslinya itu dia masih dalam perjalanan menuju Jakarta. Kita kan harus menyegerakan yang ada, yaitu individu gitu ya. Tapi fasilitas pakai yayasan, ada kapan, jenazah gitu. Nah, dari segi saya nggak ngerti, setelah saya sadar saat ini saya mikir, kenapa saya ikut foto ya? Di fotonya auratnya kelihatan? Enggak. Oh, enggak. Dia pada saat dia saat ikut memandikan gitu lah. Jadi tolong Bu, saya difotoin karena ini saya harus melaporkan ke saya. Jadi kan saya juga sebagai yang memanggil ibu itu, ya saya pikir kan saya memudahkan juga urusan dia gitu loh. Ya mungkin karena sekarang banyak orang bohong kali ya. Yang penting aurat jenazahnya nggak kelihatan Pak. Saya kemarin itu suntik vaksin aja suruh difoto pakai botol vaksin meningitisnya itu. Iya. Karena mungkin banyak orang yang selama ini mungkin bohong gitu. Oke. Saya kemarin vaksin. Selama ini saya memang vaksin saya selama ini. Terus kemarin, Pak, suruh pegang botolnya difoto dulu. Kalau nggak difoto nggak keluar sertifikatnya. Ya ayo foto foto. Ya sudah. Saya kira itu. Jadi kalau memang ya di mana sistemnya begitu. Yang penting tadi tidak aurat tidak terbuka aja. Kalau keadaan memang Ya gimana? Jenazahnya udah pakai baju kafan, tinggal Yesus. Ya itu tadi. Yang penting tertutup auratnya nggak ada masalah. Ya itu tadi kan kalau nggak gitu kan nggak cair. Kasihan beliaunya juga. Iya. Sekarang mungkin begitu sistemnya. Semua apa mesti difoto. karena banyak bohong Ustaz. Iya betul. Ya, mungkin begitu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo, ada lagi mungkin? Cukup dulu? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.